Perkenalkan, nama saya Dedi Prasetya dengan NIM 0483412218. Saya dari mahasiswa program studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum evaluasi sensori yang meliputi 6 metode pengujian, yaitu 1. Uji ambang rangsang, 2. Quantitative Descriptive Analysis atau bisa disebut QDA, ketiga uji segitiga atau triangle test, keempat uji pasangan berarah, kelima uji heuristik, dan keenam uji ranking. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari berbagai metode evaluasi sensori yang digunakan untuk menilai karakteristik produk pangan berdasarkan persepsi indera manusia, baik untuk mengetahui perbedaan produk, tingkat kesukaan konsumen, maupun profil sensori suatu produk. Melalui praktikum ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana metode sensori digunakan dalam pengembangan produk dan pengendalian mutu di industri pangan. Baik, saya akan memulai pembahasan dari uji ambang rangsang, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui sensitivitas panelis terhadap suatu rangsangan. Pada sesi ini dilakukan uji ambang rangsang menggunakan larutan sukrosa dengan beberapa tingkat konsentrasi. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi terendah yang masih dapat dideteksi dan dikenali oleh panelis sebagai rasa manis. Prinsip pengujian dilakukan dengan menyajikan larutan sukrosa secara bertahap dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Panelis ini diminta mengidentifikasi kapan mulai merasakan adanya rasa dan kapan dapat mengenali rasa tersebut sebagai rasa manis. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai ambang mutlak pada konsentrasi 0,4% dan ambang perkenalan pada konsentrasi 0,6%. Artinya pada konsentrasi 0,4% panelis mulai merasakan adanya rangsangan, sedangkan pada konsentrasi 0,6% panelis sudah mampu mengenali bahwa rangsangan tersebut adalah rasa manis. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sukrosa, maka semakin mudah panelis mendeteksi dan mengenali rasa manis yang diberikan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sensitivitas panelis terhadap rasa manis dapat diukur melalui nilai ambang rangsang dan setiap panelis memiliki kemampuan deteksi yang berbeda. Demikian hasil pengujian ambang rangsang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sesi Quantitative Descriptive Analysis atau QDA. Metode ini berbeda karena bertujuan menggambarkan profil sensori produk secara rinci dan kuantitatif berdasarkan intensitas atribut yang diamati. Pada sesi ini dilakukan Quantitative Descriptive Analysis atau QDA. Tujuan metode ini adalah menggambarkan profil sensori produk secara kuantitatif melalui beberapa atribut yang diamati. Atribut yang dinilai meliputi warna teh, rasa manis, aftertaste sepat, aftertaste pahit, aroma melati, dan konsistensi. Hasil penilaian kemudian dievaluasikan dalam bentuk grafik spiderweb sehingga memudahkan perbandingan antar produk. Berdasarkan grafik spiderweb terlihat bahwa masing-masing produk memiliki karakteristik sensori yang berbeda. Ada produk yang lebih unggul pada atribut warna, ada yang lebih dominan pada aroma melati, dan ada pula yang memiliki rasa manis lebih tinggi. Melalui metode QDA, karakteristik setiap produk dapat dijelaskan secara lebih rinci dibandingkan metode aktif karena tidak hanya mengukur kesukaan tetapi juga intensitas atribut sensori. Kesimpulannya, metode QDA sangat bermanfaat untuk menggambarkan profil sensori produk dan membantu industri pangan dalam pengembangan maupun pengendalian mutu produk.
Demikian hasil pengujian kuantitatif deskriptif analysis atau QDE. Selanjutnya saya akan membahas uji pembedaan keseluruhan atau uji segitiga triangle test yang bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan sensori yang nyata antara dua produk yang diuji. Selanjutnya adalah uji pembedaan keseluruhan atau uji segitiga triangle test. Tujuan ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan sensori yang nyata antara produk sosis yang diuji. Pada pengujian ini panelis menerima 3 sampel, di mana 2 sampel sama dan 1 sampel berbeda. Tugas panelis adalah menentukan sampel yang berbeda. Dari 40 panelis yang mengikuti pengujian, sebanyak 36 panelis memberikan jawaban benar dan hanya 4 panelis yang memberikan jawaban salah sesuai data. Berdasarkan komentar panelis, sampel kode 456 memiliki warna yang lebih gelap, rasa lebih asin dan gurih, aroma daging yang lebih kuat, serta tekstur yang lebih padat dibandingkan sampel kode 327 dan 774. Jumlah benar yang tinggi menunjukkan bahwa perbedaan antar sampel cukup jelas untuk dikenali panelis. Dalam laporan juga dijelaskan bahwa jawaban salah dapat terjadi karena panelis kurang fokus atau mengalami kelelahan sensori saat pengujian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sensori yang signifikan antara produk yang diuji, baik dari aspek warna, aroma, rasa, maupun tekstur. Setelah mengetahui adanya perbedaan secara keseluruhan melalui uji segitiga, langkah berikutnya adalah menentukan arah perbedaan tersebut menggunakan uji pasangan berarah. Pada sesi berikutnya, dilakukan uji pasangan berarah. Berbeda dengan uji segitiga yang hanya menentukan ada atau tidaknya perbedaan, uji pasangan berarah bertujuan menentukan arah perbedaan suatu atribut. Jadi panelis diberikan 2 sampel dan diminta memilih sampel yang memiliki atribut tertentu, lebih dominan, misalnya lebih renyah, lebih enak, atau memiliki aroma lebih kuat. Berdasarkan hasil pengolahan data dan perbandingan dengan jumlah respon minimum, diketahui bahwa pada atribut kerenyahan, rasa, dan aroma terdapat kecenderungan panelis memilih salah satu sampel sebagai yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan atribut sensori antar sampel dapat dikenali oleh panelis secara terarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing produk memiliki karakteristik sensori yang berbeda dan perbedaannya dapat diidentifikasikan secara spesifik oleh panelis. Jika ada pengujian sebelumnya fokusnya adalah membedakan karakteristik produk, maka sesi selanjutnya ini adalah pengujian ke fokus bergeser pada konsumen, yaitu uji hedonik. Untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang diuji, selanjutnya adalah uji hedonik yang bertujuan mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Pada metode ini, panelis memberikan skor kesukaan terhadap atribut seperti rasa, aroma, dan kerenyahan menggunakan skala penilaian yang telah disediakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA untuk melihat apakah terdapat perbedaan nyata antar produk. Berdasarkan hasil analis, nilai F hidung lebih kecil daripada F table, sehingga hipotesis 0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan nyata tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang diuji. Meskipun terdapat variasi skor antar panelis, perbedaan tersebut masih berada dalam batas variasi normal sehingga belum cukup kuat untuk menyatakan adanya perbedaan penerimaan yang signifikan. Kesimpulannya, seluruh produk masih dapat diterima oleh panelis dengan tingkat kesukaan yang relatif sama.
Baik, setelah menggunakan skala kesukaan, preferensi konsumen juga dapat diketahui melalui metode pengurutan atau disebut ranking. Oleh karena itu, pada sesi akhir ini dilakukan uji afektif ranking untuk mengetahui produk mana yang paling disukai panelis berdasarkan atribut tertentu. Pada sesi uji afektif, ranking digunakan 4 merek wafer coklat yaitu Tango dengan kode 416, Nabati kode 098, Wafelo dengan kode 192, dan Nissin kode 404. Tujuan pengujian ini adalah menentukan urutan tingkat kesukaan panelis terhadap produk berdasarkan atribut tekstur dan rasa. Untuk atribut tekstur atau kerenyahan, hasil analis menggunakan bahwa Nissin memperoleh skor total 92 dan menempati peringkat pertama. Wafelo berada pada peringkat kedua dengan skor 96. Nabati pada peringkat ketiga dengan skor 101 dan Tego pada peringkat keempat dengan skor 103. Hal ini menunjukkan bahwa menurut panelis, Nissin memiliki tingkat kerenyahan yang paling disukai. Sedangkan untuk atribut rasa, Tango memperoleh skor total 92 dan menempati peringkat pertama. Wafelo memperoleh skor 98, Nissin memperoleh skor 99 dan Nabati memperoleh skor 108. Artinya, Tango merupakan produk yang paling disukai dari segi rasa. Menurut teori yang dijelaskan dalam laporan, produk yang memperoleh ranking 1 merupakan produk yang paling sesuai dengan preferensi panelis, sedangkan ranking berikutnya menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih rendah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa preferensi panelis terhadap tekstur tidak selalu sama dengan preferensi terhadap rasa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap metode evaluasi sensori memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Uji ambang rangsang digunakan untuk menentukan sensitivitas panelis terhadap suatu rangsangan sensori. Uji segitiga menggunakan untuk mengetahui adanya perbedaan sensori antar produk. Uji pasangan berarah digunakan untuk menentukan arah perbedaan atribut tertentu. Uji hedonik dan uji ranking digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan dan preferensi konsumen. Sedangkan metode QDA digunakan untuk menggambarkan profil sensori produk secara lebih rinci dan objektif. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa evaluasi sensori merupakan alat yang sangat penting dalam pengembangan produk, pengendalian mutu, dan penentuan preferensi konsumen pada industri pangan. Hal ini juga sejalan dengan hasil yang diperoleh pada laporan praktikum, di mana setiap metode mampu memberikan informasi sensori yang berbeda namun saling melengkapi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyampaian maupun hasil praktikum yang saya presentasikan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya dan terima kasih atas waktu untuk menyimak video presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.